Shalom, selamat datang di channel Ibrani. Tentunya bersama saya Mas Dwi. Ya, kali ini saya akan membahas apa yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra. Nah, dalam sebuah video yang diberi judul Natal menurut mantan pastor lulusan terbaik Vatikan, Ustadz Bangun Samudra. Natal itu bukan kelahiran Tuhan Yesus, tapi perayaan Dewa Matahari. Kemudian dia menyinggung tentang Raja Nimrod yang menikah dengan ibunya Semiramis. Ya. Nah, menurut dia itu pernikahan itu tercatat dalam kitab Kejadian pasal 22 ya. Nah, kita akan simak apa yang dia sampaikan. Saya kembali ke tanggal 25 tadi. Maka tanggal 25 ini adalah kelahiran Dewa Baal. Dewa Baal itu dewa matahari. Terus apa yang namanya Kaldean Misteri? Kaldean Misteri adalah peristiwa pernikahan antara Raja Nimrod dengan Semiramis. Siapa Semiramis? Ibunya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Itu di kitab Taurat itu, di kitab Kejadian pasal 22. Jadi pernikahan anak dengan ibu, anak. Ya, saya tidak membahas tentang Natalnya tanggal 25. Rekan-rekan bisa nonton itu videonya Bambang Nurseno, itu lebih jelas ya. Bukan perayaan tentang Dewa Matahari ya, tanggal 25 itu. Nah, saya tidak ke sana, tapi yang saya soroti di sini, dia mengatakan bahwa Semiramis dan Nimrod itu ada di kitab Kejadian pasal 22. Nah, ini kan wah, lulusan terbaik Vatikan tapi nggak ngerti isi Alkitab. Nah, itu yang saya soroti. Mari kita lihat Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 itu ada dua perikop. Yang pertama, kepercayaan Abraham diuji. Lalu ada perikop yang kedua itu keturunan Nahor. Jadi kalau di sini sama sekali tidak ada kata Nimrod ataupun Semiramis ya, nggak ada pernikahan dua orang itu, ibu dan anak, di Kejadian pasal yang kedua ya. Anda bisa baca di sini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abram, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, dan seterusnya. Anda bisa baca ini ya. Ini kisah kepercayaan Abraham diuji ya. Tidak ada kisah pernikahan di sini, tidak ada ya. Coba Anda cek satu-satu ya. Tidak ada kisah pernikahan di sini. Ya. Kemudian perikop yang kedua itu keturunan Nahor. Sesudah itu Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudaramu, Uz, anak sulung, dan Bus, adiknya, dan Kemuel, ayah Aram. Juga Keset, Hazo, Pildas, Yitlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan kundi Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Taham, Tahas, dan Malaka. Jadi nama Semiramis, nama Nimrod itu tidak ada sama sekali di Kejadian pasal 22, apalagi pernikahan mereka tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab ya. Jadi Ustadz ini hanya tipu-tipu saja ya, menggunakan Alkitab. Kejadian 22 sama sekali tidak membicarakan pernikahan. Nama Nimrod pun tidak ada, tidak disebut. Semiramis juga nggak ada di sini ya. Anda bisa baca di sini ya. Jadi jangan dibodohin lah, nggak usah mau ditipu-tipu ya.
Ya, itu kita sudah lihat bagaimana lulusan terbaik Vatikan, tapi tidak ngerti isi dari Kejadian pasal 22, padahal itu perikop yang sangat terkenal ya. Karena memang niatnya sudah tidak baik ya, menipu-nipu asal comot saja. Baik, terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, silahkan like and subscribe ya. God bless you.